Yuk kita kemon. Yuhu, anak pantai, mana suaranya? Udah kangen pastikan sama birunya laut, suara ombak, plus tiupan angin sepoi-sepoi. Nah, berlibur ke Kepulauan Seribu naik kapal pinisi bisa jadi opsi rekreasi saat pandemi nih. Karena jumlah penumpang dan protokol kesehatannya bisa banget dikontrol. Buat berlayar saja, semua kru dan penumpang harus memiliki surat keterangan non-reaktif dari uji rapid test ya. Kalau nggak rapid test, nggak boleh naik nih. Mantap kan? Oh iya, kapal pinisi yang selesai dibangun tahun 2020 ini didatangkan langsung dari kampung pembuat pinisi di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kapal pinisi sudah dikenal sejak berabad-abad lalu. Ketangguhan kayu besi, bahan utama pembuat pinisi, terbukti tangguh menghadapi air laut dan gelombang. Karena pembuatan kapal serba manual, satu kapal pinisi bisa dibuat selama hitungan bulan loh. Bahkan bisa mencapai 2 tahun. Kerennya, zaman dulu pinisi bahkan dibuat tanpa baut besi, tapi menggunakan pasak kayu untuk menyatukan rangkaian kapal. Seiring perkembangan zaman, kini kapal pinisi digunakan untuk berwisata juga. Makanya, interior kapal pinisi wisata ini juga disesuaikan. Ada ruang makan, ruang bersantai, sampai kamar tidur. Kapal pinisi ini bahkan memiliki dapur dan juru masak sendiri loh. Mantap deh. Ini adalah ruang kemudi, tempat kapten mengoperasikan kapal. Tuh lihat peralatannya, modern banget ya. Alat-alat navigasi inilah yang membedakan kapal pinisi modern dengan kapal pinisi tradisional. Kapal ini punya kecepatan maksimal 9 knot alias 16 km per jam. Untuk bisa melaju, kapal ini harus melalui permukaan laut dengan kedalaman minimal 2,5 meter. Untuk menuju ke Pulau Pramuka di Kepulauan Seribu, butuh waktu sekitar 3-4 jam. Siap-siap snorkeling yuk. Terumbu karang di sekitar Kepulauan Seribu ini memang menjadi salah satu objek wisata favorit para wisatawan. Tuh lihat, bagus banget kan? Sayangnya 60% populasi terumbu karang di sekitar sini sudah banyak yang rusak. Makanya kita harus hati-hati ya. Jangan sampai ada terumbu karang yang rusak lagi. Nah, kalau ingin menikmati keindahan bawah laut lebih dalam, kita bisa menyelam juga nih. Tapi pastikan spot dan gearnya sudah tepat ya. Salah satunya ya harus pakai wetsuit. Beda sama baju renang, wetsuit didesain untuk menutupi tubuh. Tujuannya untuk melindungi para penyelam dari karang tajam, ubur-ubur beracun, dan pastinya melindungi tubuh dari dingin. Yap, saat dalam air, tubuh akan kehilangan panas 25 kali lebih cepat ketimbang di darat. Dengan menggunakan wetsuit, tubuh bakal tetap hangat deh. Ini karena bahan yang digunakan untuk membuat wetsuit adalah kain neopren. Kain ini punya serat halus, lembut, dan juga elastis. Ketebalan kain neopren bervariasi, mulai dari 1,5 sampai 6,5 mm. Semakin tebal kain neopren, maka semakin hangat saat digunakan untuk menyelam. Butuh waktu 1 minggu untuk membuat satu wetsuit loh. Ini karena butuh ketelitian untuk membuatnya. Pemasangan komponennya juga harus tepat dan presisi, biar fungsi perlindungannya maksimal. Nah, anak pantai yang suka olahraga air pasti kangen deh berselancar alias surfing. Kegiatan laut yang satu ini memang butuh nyali ekstra buat menerjang ombak, iya nggak? Tapi tenang. Sekarang ada papan selancar khusus dengan teknologi terbaru loh. Ada papan selancar elektrik. Papan selancar buatan Spanyol ini terpasang motor 4.400 watt yang berfungsi sebagai pendorong. Jadi kita nggak perlu nunggu ombak besar untuk bisa berselancar. Bahkan kita bisa berselancar di sungai ataupun danau. Wah, asik banget kan? Untuk harganya sekitar $4.000 Amerika atau sekitar 52 juta rupiah. Waduh, lumayan banget ya. Nah, kalau budgetnya belum cukup, pakai papan selancar lokal aja yuk. Kualitasnya juga nggak kalah kok. Agar aman tapi tetap mudah mengapung di air, papan selancar dibuat dari gabus atau styrofoam. Membentuknya sebentar kok, cuma butuh waktu 20 menit.
Agar papan selancarnya kuat dan kokoh, harus dilapisi sama fiberglass atau serat kaca, cairan epoksi, juga cairan resin. Nah, komponen paling penting dari papan selancar adalah fin atau sirip papan ini nih. Karena fin bakal mengontrol papan saat menerjang ombak. Jumlah fin yang dipasang juga bermacam-macam. Ada 1 fin, 2, hingga 3 fin. Makin banyak fin yang terpasang, makin gampang peselancar mengontrol papan selancarnya. Mantap! Papan selancar sudah jadi, tinggal surfingnya aja nih. Harus sabar dulu, menunggu pandemi terkendali ya. Sekarang selancarnya di dunia maya dulu aja deh. Mana suaranya? Ada yang berani ikut melayang di udara bareng Unyil? Yuk, kita kemon! Wuhuu! Menikmati indahnya laut Kabupaten Pangandaran lewat aneka water sportnya sih sudah biasa ya. Tapi kalau sambil melayang di udara, pasti belum pernah kan? Karena termasuk aktivitas ekstrim, peserta yang akan skydiving harus dibekali informasi penting. Mulai dari penggunaan pakaian khusus, seperangkat peralatan pengaman, sampai teknik dasar oleh pendamping profesional berlisensi. Pesawat yang digunakan untuk mengangkut peserta skydiving adalah jenis Cessna 185. Ukuran pesawat ini gak terlalu besar, cuma muat 6 orang saja, sudah termasuk pilot ya. Kita baru bisa terjun dari ketinggian 10.000 meter nih. Oh iya, pesawat kecil ini gak ada tutupnya ya. Jadi makin tinggi, udaranya bakal makin dingin. Come on, it's time to fly. Wih, keren banget. Kita bisa merasakan hembusan angin yang sangat kencang dengan kecepatan mencapai 200 km per jam. Dulu terjun payung dikembangkan sebagai cara untuk penyelamatan awak pesawat dari keadaan darurat saat penerbangan. Juga sebagai cara untuk mengirimkan personil militer ke medan perang. Sekarang sih orang biasa juga bisa melakukannya dengan tarif yang disesuaikan. Selain untuk rekreasi, kita juga bisa mengikuti sekolah khusus penerjun loh. Oh ya, satu lagi nih, aktivitas rekreasi ekstrim buat para adrenalin junkie. Kebut-kebutan naik pesawat. Woohoo! Beda sama pesawat penumpang. Pesawat Cup jenis light aircraft gini memang didesain untuk kegiatan olahraga atau rekreasi. Bahkan saking gesitnya, ada ajang lombanya segala loh. Wih, keren! Sobat Unyil, ada 4 model pesawat Cup loh. Mulai yang Top Cup, 2 kategori light sport, dan eksperimental. Untuk model Top Cup cocok untuk petualangan karena mampu loading muatan sampai 400 kg. Cocok untuk melengkapi hobi seperti berkemah, memancing, ekspedisi, dan bisa landing di landasan yang pendek. Untuk tipe sport, teknologinya lebih canggih lagi nih. Tipe karbon yang bermesin 180 tenaga kuda ini bahkan bisa mendarat di pasir atau rerumputan yang tinggi. Biar bisa segesit ini, pesawat Cup Crafter dibangun dari rangka sebesar 16,7 inci saja loh. Bahan aluminium hanya digunakan untuk membuat bagian-bagian tertentu saja. Penggunaan bahan ini gak boleh terlalu banyak, biar bobot pesawatnya tetap ringan dan mudah bermanuver. Nah, ini nih, aileron, salah satu bagian penting pesawat. Fungsinya untuk mengontrol angin saat pesawat naik dan turun. Untuk membuat pesawat yang ringan tapi kuat, diperlukan bahan rangka yang lebih tipis dan disusun rapat. Metode pengelasan tetap dipakai untuk menyatukan tiap-tiap bagian ini. Caranya sih sama, pakai logam penyatu yang dilelehkan, lalu direkatkan. Bodi pesawat dibuat dari bahan sintetis berjenis polyfiber. Bahan inilah yang membuat bobot pesawat jadi lebih ringan tapi tetap kuat. Cara membuatnya dengan sistem molding atau pencetakan. Sama deh seperti pembuatan bahan-bahan fiber pada umumnya. Berat keseluruhan pesawat Cup ini nantinya hanya 400 kg saja loh, termasuk ringan banget tuh. Meskipun pesawat Cup ini bergaya klasik, tapi soal teknologi jangan diragukan lagi deh.
Pesawat ini menggunakan mesin berkekuatan 180 tenaga kuda. Mampu terbang dengan ketinggian maksimum 17.000 kaki. Untuk yang tipe Carbon Cup, bahkan mampu menanjak hingga 600 meter per menitnya. Gokil! Biar tampilannya lebih ciamik, cat dulu yuk pesawatnya. Setelah dilapisi cat dasar, baru deh bisa diwarnai sesuai permintaan. Mengendarai pesawat Cup ini gak serumit pesawat komersil loh. Jadi gak bakal ketemu tuh sama tombol panel yang banyak. Tapi tetap harus punya lisensi khusus ya. Pesawat Cup punya sistem tempat duduk tandem, di mana kedua penumpang sama-sama bisa mengontrol pergerakan sayap untuk mengendalikan arah pesawat. Mengendalikannya gampang kok, asal tahu dasar-dasarnya. Tuas berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan posisi sayap. Sayap bagian dalam untuk membantu penurunan lebih menukik, sedangkan yang bagian luar untuk pergerakan ke kiri dan kanan. Nah, ekor bagian bawah ini tugasnya untuk mengarahkan pesawat naik dan turun. Kalau bagian atasnya untuk menyeimbangkan pesawat ketika akan belok ke kiri dan kanan. Ada dua cara menerbangkan pesawat Cup. Pertama, dengan cara konvensional. Kedua, dengan teknik two notches of flaps. Cara pertama adalah teknik dasar yang biasa diajarkan di sekolah-sekolah pilot. Tekan penuh stick di tengah, biarkan ekor naik, dan pesawat akan berakselerasi. Begitu pesawat sudah di atas, kembalikan lagi posisi flaps di sayap secara perlahan. Cara kedua, tarik sedikit tuas di tengah saat akan terbang. Wih, kayaknya asik ya kalau bisa nyetir pesawat. 1, 2, 3. Yeay, kita terbang Pak. Yeay, berhasil. Hore. Wah, mantap deh Pak Uga. Siapa nih ngomong? Apaan sih? Ini Oga nih. Pak, jangan-jangan itu petugas pemandu pesawat. Kita disuruh kemana Pak? Wah, Oga nggak paham bahasanya. Den, gimana ini? Pak Oga kan belum belajar cara turun, baru belajar cara nerbangin. Iya, terus gimana dong nih? Waduh, awas Pak. Maaf Den, untung aja masih selamat. Yuk, kita kemon. Itu dia, akhir rekreasi kita di darat, laut, juga udara. Nah, seru kan? Walaupun cuma via layar kaca. Nah, yang sudah gak sabar buat liburan, tahan dulu ya. Saat ini kita masih dalam suasana darurat pandemi.